Kekayaan pejabat, amanah publik, dan ujian integritas negara. Penetapan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan sekadar kabar hukum. Ia adalah cermin besar tentang bagaimana negara mengelola amanah publik, khususnya pada sektor yang bersentuhan langsung dengan ibadah dan harapan jutaan warga. Kasus kuota haji 2023-2024 yang kini disidik KPK membuka ruang pertanyaan yang lebih luas. Bagaimana praktik pengelolaan haji bisa menyisakan dugaan aliran dana dari kuota tambahan yang diperjualbelikan? Dan mengapa mekanisme pengawasan negara terlihat begitu rapuh? Dalam konteks itulah, publik wajar menaruh perhatian pada laporan kekayaan pejabat yang kini berstatus tersangka. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per 20 Januari 2025, Yakut Khalil Qomas tercatat memiliki total kekayaan sekitar 13,74 miliar rupiah dengan utang 800 juta rupiah. Aset tersebut didominasi oleh tanah dan bangunan, kendaraan, serta kas dan setara kas. Namun, persoalannya bukan semata angka. Kekayaan pribadi, selama dilaporkan secara sah, bukanlah kejahatan. Yang menjadi kegelisahan publik adalah jurang antara nilai kekayaan pejabat dengan skala kerugian negara yang diduga mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Ketimpangan ini memunculkan satu pertanyaan mendasar, di mana titik rawan sistem yang memungkinkan praktik bernilai triliunan terjadi di sektor pelayanan ibadah. Kasus ini mengingatkan bahwa korupsi modern jarang berdiri sendiri. Ia sering hadir sebagai praktik berlapis, melibatkan struktur, jaringan, dan celah kebijakan. Ketika haji yang semestinya dikelola dengan prinsip amanah, keadilan, dan pelayanan justru terseret dalam logika dagang kuota, maka yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi juga kepercayaan umat. Penegasan KPK bahwa penetapan tersangka dilakukan melalui proses penyidikan harus dihormati. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Namun, pada saat yang sama, negara juga dituntut untuk transparan, tegas, dan berani membongkar persoalan hingga ke akarnya, siapapun yang terlibat. Pada akhirnya, kasus ini harusnya menjadi momentum nasional untuk menata ulang tata kelola haji, memperkuat pengawasan, dan memastikan bahwa jabatan publik benar-benar dipahami sebagai amanah, bukan ruang kompromi moral. Sebab ketika ibadah dipertukarkan dengan kuota, dan kuota dengan uang, maka yang rusak bukan hanya sistem, melainkan makna pelayanan negara itu sendiri. Korupsi kuota haji dan rapuhnya sistem. Masalahnya bukan satu orang. Jika dugaan korupsi kuota haji kembali mencuat, persoalan utamanya tidak boleh disederhanakan seolah hanya kegagalan moral individu. Kasus ini justru membuka borok yang lebih dalam, lemahnya desain sistem pengelolaan haji itu sendiri. Pertama, konsentrasi kewenangan yang terlalu besar di Kementerian Agama menciptakan ruang abu-abu yang rawan disalahgunakan. Penentuan kuota, distribusi, hingga relasi dengan Biro Perjalanan berada dalam satu garis komando yang minim penyeimbang. Dalam tata kelola modern, model seperti ini adalah resep klasik lahirnya rente dan transaksi gelap. Kedua, mekanisme kuota tambahan dari Arab Saudi tidak disertai transparansi publik yang memadai. Informasi mengenai jumlah, kriteria distribusi, dan dasar kebijakan seringkali hanya beredar di lingkaran terbatas. Ketika kebijakan strategis tidak dibuka ke publik, ruang spekulasi dan praktik jual beli kuota menjadi sangat mungkin terjadi, bahkan nyaris tak terhindarkan. Ketiga, relasi negara dengan Biro Perjalanan Haji dan Umroh terlalu longgar. Negara berperan sebagai regulator sekaligus pintu masuk kuota, sementara swasta menjadi pelaksana dengan kepentingan bisnis besar. Tanpa firewall yang tegas antara pelayanan publik dan orientasi profit, haji berubah dari ibadah menjadi komoditas. Ini bukan kecelakaan, melainkan konsekuensi logis dari sistem yang dibiarkan setengah transparan. Keempat, pengawasan internal lemah dan cenderung formalistik. Audit administratif seringkali hanya memeriksa kelengkapan dokumen, bukan substansi kebijakan. Padahal, praktik korupsi modern jarang meninggalkan jejak kasar. Ia rapi, berlapis, dan memanfaatkan celah prosedural. Tanpa pengawasan berbasis risiko dan data, negara selalu tertinggal satu langkah. Kelima,
Budaya asal tidak ribut dalam birokrasi turut memperparah keadaan. Selama pelayanan berjalan dan antrian jamaah bergerak, penyimpangan kecil dianggap wajar. Padahal, korupsi besar hampir selalu diawali oleh pembiaran kecil yang berlangsung lama dan dianggap normal. Dari sudut pandang ini, penetapan tersangka, siapapun orangnya, seharusnya dibaca sebagai alarm sistemik, bukan akhir cerita. Jika negara hanya berhenti pada proses hukum individu, tanpa membenahi struktur, maka kasus serupa tinggal menunggu waktu untuk terulang dengan aktor berbeda. Haji adalah ibadah, tapi pengelolaannya adalah urusan negara. Ketika negara gagal membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan tahan godaan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keuangan publik, melainkan martabat pelayanan itu sendiri. Kesimpulannya jelas dan tidak perlu dipermanis. Selama sistemnya lemah, orang baik pun bisa tergelincir dan orang buruk akan selalu menemukan celah. Maka reformasi tata kelola haji bukan pilihan, melainkan keharusan nasional. Ketika amanah dikembalikan pada sistem Islam. Dalam perspektif Islam, persoalan pengelolaan haji tidak pernah diletakkan semata pada moral individu, melainkan pada bangunan sistem amanah yang mengikat penguasa dan aparatnya. Sejarah Islam justru mengajarkan bahwa kekuasaan yang tidak dikunci oleh sistem akan selalu melahirkan penyimpangan, sebaik apapun orangnya. Islam menempatkan pengelolaan urusan publik, termasuk haji, sebagai pelayanan negara, bukan ladang bisnis. Karena itu, tidak dikenal konsep jual-beli kuota, relasi rente dengan pihak swasta, atau pengaburan wewenang. Negara bertindak sebagai ro'in, pengurus, bukan pedagang. Ini bukan idealisme, tapi praktik nyata yang pernah berjalan dalam sejarah panjang pemerintahan Islam. Dalam sistem Islam, kekuasaan dibatasi oleh hukum syariah, bukan oleh kompromi politik. Setiap pejabat wajib melaporkan harta sebelum dan sesudah menjabat, dan selisih yang tidak wajar dapat langsung disita oleh negara melalui lembaga hisbah. Pengawasan tidak menunggu laporan atau skandal, melainkan berjalan aktif dan berlapis dengan sanksi tegas tanpa pandang jabatan. Lebih dari itu, haji dipandang sebagai hak ibadah umat, bukan komoditas ekonomi. Negara bertanggung jawab memastikan kemudahan, keterjangkauan, dan keadilan distribusi tanpa menjadikannya sumber pemasukan tersembunyi. Ketika orientasi pelayanan menggantikan orientasi laba, maka celah korupsi mengecil dengan sendirinya. Pelajaran terpenting dari sistem Islam adalah satu hal yang sering diabaikan negara modern. Keadilan tidak lahir dari niat baik, tetapi dari sistem yang mengikat dan memaksa keadilan itu berjalan. Maka jika bangsa ini serius ingin menutup pintu korupsi, bukan hanya pada kasus haji, tetapi seluruh layanan publik, jawabannya bukan sekedar mengganti orang, melainkan mengganti cara pandang dan sistem pengelolaannya. Sejarah telah memberi teladan, tinggal keberanian kita untuk belajar, bukan sekedar mengutuk akibat. Mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada organisasi tahun 2024 yang lalu. Apa yang harus saya lakukan?